Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Saputra, guru mata pelajaran matematika di SMK Doa Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kelas 11, yaitu pada KD menentukan variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. Apa saja akan kita bahas nanti? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar matematika ya. SMK Doa Bangsa. Pastilah SMK Doa Bangsa ya. Kita sekolah di SMK Doa Bangsa. Kelas 11 semester 1. Wah, kalian udah naik nih ke kelas 11 sekarang. Harus lebih giat lagi belajar ya. Matematika pada hari ini kita akan membahas KD 3.1. Kompetensi dasar 3.1, yaitu menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, ini ada beberapa indikator yang harus kalian capai pada KD ini ya. Pertama, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang kedua, menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Yang ketiga, menentukan jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Yang keempat, menyusun persamaan kuadrat. Yang kelima, menerapkan persamaan kuadrat. Yang keenam, menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang ketujuh, menentukan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, ini indikator ini harus kalian capai ya. Materinya akan kita bahas. Ingat, indikator harus kalian capai untuk memenuhi kriteria dalam membahas KD 3.1 ini. Diingat-ingat ya. Selanjutnya bab 1 berarti ya. Bab 1 ini akan membahas mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Pada bab 1 itu sebenarnya ada 3 subbab yang harus kalian pelajari. Jadi kita akan belajar subbab pertama persamaan kuadrat, yang bagian A, bagian B-nya nilai diskriminan, rumus jumlah, hasil kali akar-akar, serta menyusun persamaan kuadrat baru. Bagian ketiga, C-nya itu fungsi kuadrat. Jadi ada 3 sub pokok pembahasan pada bab 1 ini. Oke, lanjut ya. Persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat nih ada 2 pembahasan ya. Ada yang nomor 1 persamaan kuadrat, yang nomor 2-nya pertidaksamaan kuadrat. Ada 2 bentuk ya. Ini sama apa beda? Jelas beda. Sebenarnya ini kalian sudah belajar di kelas 1 ya. Tahun kemarin kelas 1 kalian sudah belajar, sudah mengenal sebenarnya. Di SMP kelas 9 juga udah mengenal persamaan kuadrat, juga pertidaksamaan kuadrat. Nih coba Bapak tunjukkan, nih ada sebuah bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat apa pertidaksamaan kuadrat nih? Coba menurut kalian. Ayo ingat-ingat ya. Ini kelas 1 kalian sudah belajar kemarin. Coba Bapak bandingkan dengan bentuk yang lain. Nih ya, nomor 1 AX kuadrat plus BX plus C kurang dari 0. Yang nomor 2 AX kuadrat plus BX plus C kurang dari sama dengan 0. Yang ketiga, AX kuadrat plus BX plus C lebih besar dari 0. 4, AX kuadrat plus BX plus C lebih besar sama dengan. Nah, ini beda ya. Ini bentuknya beda. Yang atas ini persamaan kuadrat sebenarnya, yang bawah ini pertidaksamaan kuadrat. Beda ya. Persamaan kuadrat itu pakai sama dengan, kalau pertidaksamaan itu pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel ya, dengan pangkat tertinggi variabel
variabelnya dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Ini namanya persamaan kuadrat. Jadi terdiri atas satu variabel, ya. Pangkat tertingginya adalah 2 variabelnya itu, dan koefisien variabelnya yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0 gitu. Nah, ini bentuknya nih. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Variabelnya ada satu ya, variabel x saja. Tuh. Terus pangkat tertingginya 2. Nah, a-nya ini eksponen. Nah, nanti kita jelaskan ya setelah ini. Ax kuadrat plus bx sama dengan plus c sama dengan 0. Nah, ini contohnya bentuknya lagi ya. Ini contohnya nih, x kuadrat min 10x plus 20 sama dengan 0. Variabelnya satu ya, variabel x saja. Ini namanya variabel nih, x di variabel. Ya. Ini namanya persamaan kuadrat. Nah, coba kalian lihat untuk persamaan selanjutnya nih. X kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 5 sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya ini bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Nah, ini ada dua variabel, ada variabel x dan ada variabel y. Sehingga ini tidak disebutkan dengan persamaan kuadrat. Tidak sesuai ya, tidak sesuai. Yang atas ini yang disebut dengan persamaan kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas eksponen. Yang mana itu eksponen? Yang A ini namanya eksponen ya. A ini eksponen, B itu eksponen. Lihat contohnya ini. A-nya itu berarti 1 ya. B itu berarti negatif 10. Tuh. Kita lihat dari contoh ini. A-nya 1 ya. B-nya 10, ya, negatif 10. Maaf, dibaca negatifnya ya di bawah. C-nya berarti positif 20. Seperti itu ya. A-nya ini eksponen, B eksponen, C bukan eksponen tapi konstanta kalau C ya. Oke. Nah, ini ada lagi contoh nih. 3x kuadrat min 18x min 37 sama dengan 0. Ingat-ingat ya. Berarti A-nya berapa nih? A-nya 3. B-nya berapa? Negatif 18. C-nya negatif 37. Ini bentuk persamaan kuadrat. Variabelnya ada 1, x saja. Pangkat tertingginya 2. Ya. Bagaimana sih penyelesaian persamaan kuadrat ini? Kita bahas sekarang ke penyelesaian persamaan kuadrat. Kalian simak dulu ya. Penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah nilai-nilai x yang membuat pernyataan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 bernilai benar. Jadi nanti ada nilai x yang bernilai benar terhadap persamaan tadi ya, terhadap persamaan kuadrat tadi. Oke, kita ulang-ulang nih ya. Penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah nilai-nilai x yang membuat pernyataan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 bernilai benar. Jadi harus 0 sama dengan 0 itu akhirnya itu ya. Coba perhatikan contohnya nih. Misalkan nih, perhatikan persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0. Misalkan ada sebuah persamaan 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0. Bilangan x berapa sih ya yang memenuhi persamaan ini? Nah, contohnya nih ada sebuah tabel, Bapak ambil x-nya itu negatif 2. Berarti kamu substitusikan ke x yang persamaan itu. 2x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0. Masukkan ya. 2x berarti artinya 2 kali x nya ganti min 2 kali min 2 pangkat 2 plus 3 kali min 2 plus 2 sama dengan 0, bukan plus ya, negatif min 2 sama dengan 0.
Berarti kalian jumlahkan 2 kali 4 kurangi 6 kurangi 2 sama dengan 0. Jadi 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Sehingga 8 kurangi 8 0. 0 kurang jadi 8 kurangi 8 0 kan. Jadi 0 sama dengan 0. Nah ini pernyataannya bernilai benar. Kita ambil X-nya 0. Ya, kalian masukkan juga nih. Ternyata hasilnya setelah disubstitusikan nolnya itu ke X ya. Hasilnya min 2 sama dengan 0. Min 2 tidak sama dengan 0. Berarti pernyataannya bernilai salah. Sehingga si X ini bernilai salah. Ya. X sama dengan 0 bernilai salah. Jadi 0 tidak termasuk. Kita masukkan lagi yang setengah. Nah, kalian substitusikan nih. X-nya setengah. Ternyata hasil akhirnya adalah 0 sama dengan 0. Sehingga setengah ini pernyataannya bernilai benar. Nah, dari tabel itu bisa kalian simpulkan. X sama dengan min 2. Tadi kan hasilnya 0 sama dengan 0. Sehingga itu benar. Dan X sama dengan setengah. Hasilnya kan 0 sama 0 hasilnya ya. Sehingga ini bisa termasuk ke dalam tadi persamaan tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tinggal saja mensubstitusikan bilangan-bilangannya ke dalam persamaan yang sudah disediakan untuk membuktikan apakah bilangan tersebut bernilai benar atau tidak terhadap persamaan kuadrat. Nah, ini ada tugas nih ya. Tolong kalian selesaikan di rumah tugas ini ya. Kalian kerjakan berapakah nilai X yang termasuk ke dalam persamaan X kuadrat min 2X min 4 sama dengan 0 ya. Bilangan mana saja yang bernilai benar. Nilai X bisa kalian masukkan ya dari angka 1 sampai dengan 5. Coba dari angka 1 sampai dengan 5, angka berapakah yang termasuk ke dalam persamaan tersebut. Demikian pembahasan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Tetap di Doa Bangsa TV, channelnya edukasi. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.